Berikutnya, fadilah berikutnya, orang yang mendengarkan Al-Quran juga mendapat pahala seperti orang yang membaca Al-Quran. Jadi yang suruh dengarkan tadi Allah. Nah, kemudian pahala orang yang mendengar, yang menjadi pertanyaan berikutnya, pahala orang yang mendengarkan Al-Quran apakah sama dengan orang yang membacanya? Ada hadis riwayat Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istama'a ila ayatin min kitabillah. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang mendengarkan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, kutibat lahu hasanah, maka Allah memberikan pahala bagi yang mendengarkan ayat itu hasanah, satu kebaikan. Mudha'afah, dan kebaikan itu dilipat gandakan. Wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Dan siapa yang membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan cahaya di hari kiamat. Nah, dari hadis ini para ulama menjelaskan bahawa pertama, yang mendengarkan Al-Quran tanpa membacanya tetap dapat pahala. Itu dulu diambil kesimpulan. Sepakat semuanya yang mendengarkan Al-Quran, tapi mendengarkannya menyimak. Jadi bukan sambil lalu. Menyimak, duduk, menyimak. Misal kita bawa mobil ni, kita simak. Nah, ini dapat pahala hasanah, satu kebaikan. Satu kebaikan 10 kali lipat. Allah yang mengatakannya al-hasanatu bi'ashri amsalha. Satu kebaikan yang Allah maksud adalah 10 kali lipat. Jadi kita mendengarkan Al-Quran, itu yang dimaksud adalah setiap satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Jadi dapat pahala itu. Tapi menyimak bacaan itu. Karena tadi disebutkan mudha'afah. Dia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepakat dulu bahawa yang mendengarkan Al-Quran tetap dapat pahala. Tapi kemudian, apakah sama dengan orang yang membacanya? Nah, hadis ini menyambung, yang membacanya akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Jadi para ulama menyebutkan bahawa walaupun pahalanya besar, walaupun pahala mendengarkan Quran besar, tapi ada kelebihan orang yang langsung membaca. Jadi pahalanya sama besar, tetapi kelebihan orang yang membaca, dia membaca menggerakkan bibirnya, mengeluarkan suaranya. Lalu kemudian dia melihat ke arah mushaf. Kalau yang menghafal, dia mengingat-ingat bacaannya. Dan ini menunjukkan ada kelebihan di antara orang yang membaca dengan orang yang mendengarkan. Jadi kira-kira maksud akhir yang dimaksudkan dalam pandangan para ulama, lebih besar sedikit pahala orang yang membaca dengan orang yang mendengarkan. Orang yang mendengarkan bisa tidak dapat pahala kalau dia mendengarkannya tanpa menyimak. Jadi hanya lewat saja begitu. Itu tidak juga dapat pahala. Karena Allah ketika mengatakan dengarkan, Allah suruh diam. Malah kalau tidak diam, bisa menimbulkan dosa. Makanya, kenapa kita jarang mendengarkan? Kalau kita ke tanah Arab, Pak, hampir merata di tanah Arab itu jarang diputar bacaan Quran sebelum salat, jarang. Walaupun ada, tapi jarang. Apalagi di waktu jam-jam sibuk. Tidak diputar. Di masjid-masjid tidak diputar rekaman Al-Quran itu didengarkan oleh semua. Tidak. Kenapa? Karena orang tahu, karena itu pengurus tahu, orang tidak mendengarkannya. Jadi tidak diputarkan Quran sebelum zuhur, walaupun ada sekali-sekali, tapi tidak menjadi sebuah pekerjaan yang rutin. Karena orang kadang-kadang memang tidak bisa fokus. Ada yang masih sibuk dengan pekerjaannya, ada yang sibuk dengan jual beli, ada yang sibuk dengan laptop, komputer di kantor-kantor mereka, sehingga Quran berlalu begitu saja. Orang warawiri di depan masjid juga tidak mendengarkannya. Ini dengan tidak mendengarkan termasuk salah satu orang yang tidak beradab dengan Quran. Karena Allah mengatakan wa iza quri'al Quran, kalau Quran sudah dibacakan di hadapanmu, fastami'u,
Dengarkanlah kata Allah. Jadi disuruh dengar. Maka bisa menimbulkan dosa bagi yang melecehkan. Quran jalan sendiri, dia bicara sendiri. Makanya ketika kita di atas kenderaan, kalau kira-kira kita tidak siap untuk mendengarkan, jangan putar dulu. Ini ada yang model tipe, dia putar Quran di atas mobilnya. Lalu kemudian sepanjang jalan dia bicara sama istrinya. Dia bicara sama istrinya, bagaimana sudah habis, juluh-juluh ditarik semuanya, berapa lagi kena apa kemarin, berapa lagi hutangmu, makanya aku bilang jangan banyak kali belanja, macam-macam. Jadi kadang-kadang ada orang memang tidak mendengarkannya. Ini juga jangan dilakukan. Jadi dia sibuk, kadang-kadang bermain-main dengan anaknya dalam mobil, tapi Quran terputar terus, malah ini menimbulkan dosa, berarti kita melecehkannya. Jadi jemaah maka Allah, mendengarkan pahala besar, tapi masih lebih besar bagi yang membaca, karena perjuangan untuk melakukan itu lebih besar. Jadi kalau membaca itu lebih capek daripada mendengarkan, lebih capek daripada mendengarkan. Makanya Rasulullah mengatakan al-jaza li jinsil amal, al-jaza li jinsil amal. Nah kemudian bagaimana kalau Rasulullah pernah mendengarkan bacaan Ibnu Mas'ud? Sekarang bagaimana hukumnya kalau kita mendengarkan bacaan melalui rekaman-rekaman? Apakah itu sama dengan mendengarkan langsung dari orang yang membaca? Karena Rasulullah dulu menyuruh Ibnu Mas'ud untuk baca Quran di hadapannya. Sekarang kita putar kaset. Apakah sama pahalanya dengan mendengarkan langsung? Dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dan kitab Mawsu'ah Al-Fiqh Al-Islam wal Qadaya Al-Mu'asirah, Syekh Wahbah Zuhaili mencoba menjelaskan keadaan seperti itu. Apa kata beliau? Saya bacakan terjemahannya. Kata beliau, sesungguhnya Al-Quran yang direkam dalam kaset adalah bacaan Al-Quran itu sendiri yang dilantunkan oleh pembacanya. Hukum merekamnya pun diperbolehkan karena tidak menyalahi syariat. Faedahnya banyak, di antaranya memperdengarkan bacaan Al-Quran serta mentadabburinya. Mengajarkan orang lain untuk membaca yang benar bagi yang ingin belajar membaca Al-Quran. Dan bisa menjadi sumber atau metode menghafal bagi yang ingin menghafal Al-Quran. Bagi orang yang mendengarkan rekaman itu juga mendapatkan pahala sebagaimana ketika mendengarkan Al-Quran dari pembacanya langsung. Jadi kalau begitu, mendengarkan kaset pun sama. Karena pada dasarnya yang kita dengarkan tidak ada urusan siapa yang baca. Yang kita dengarkan adalah Al-Quran itu sedang dibacakan. Jadi memutar melalui MP3 itu baik, sama. Kita dengarkan di rumah tadi melalui televisi, hukumnya sama. Cuma ada kondisi-kondisi tertentu yang kita dibutuhkan membaca, bukan memperdengarkan. Contoh, Nabi tadi mengatakan rumah, kalau masuk ke rumah yang baru bacakan surah Al-Baqarah. Itu disuruh baca, ikra'u kata Rasulullah. Bukan disuruh perdengarkan ke syaitan. Karena ada orang yang enggak masuk rumah baru enggak baca Quran. Enggak baca Quran, tapi ketika dia mendengarkan pengajian, oh begitu ya cara usir syaitan. Lalu dia langsung memutar kaset di rumahnya. Jadi kaset, syaitan tidak takut dengan kaset. Syaitan takut dengan keimanan orang yang membacanya. Maka yang tipe seperti itu dibacakan, bukan memutar kaset di rumah sehingga merasa bahawa ini mengusir syaitan. Tidak. Jadi berbeza. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan Al-Quran berpahala besar. Walaupun bukan langsung dari orang yang membacanya. Nah, yang terakhir, mendengarkan Al-Quran juga bisa mendapatkan jaminan surga bagi yang benar-benar menyimaknya. Dan ini dikisahkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dari Sa'id Al-Khudri. Saya bacakan terjemahnya kerana lumayan panjang Bapak-Ibu Allah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia menceritakan, pernah pada suatu hari ketika aku duduk dengan sekumpulan orang-orang muhajirin yang lemah, arti lemah, Ahlus Sufah. Jadi orang muhajirin itu banyak yang miskin setelah pindah ke Madinah. Kenapa? Karena mereka meninggalkan harta mereka di Makkah demi mendapat ridha Allah, mengikuti Nabi. Jadi berhijrah bersama Nabi menyelamatkan agama. Jadi muhajirin kemudian menjadi Ahlus Sufah, iaitu orang-orang yang tiba-tiba berubah jadi miskin.
Sehingga Rasulullah membiarkan mereka membuat kemah-kemah di seputar masjid. Di seputar masjid Nabi itu kemah-kemah. Isi kemah itu adalah orang-orang muhajirin yang tidak ada rumah. Sebahagian Nabi mempersaudarakannya dengan kaum Ansar. Sebahagian lagi tidak mendapatkan rumah. Akhirnya mereka di kemah. Dan ini sedang duduk-duduk dengan sekelompok kaum muhajirin. Dan sebahagian mereka menutupi dirinya dengan sebahagian lainnya agar tidak terlihat auratnya. Jadi saking miskinnya, kadang-kadang baju pun sudah tidak ada. Nah, itu model muhajirin yang menyelamatkan agama. Makanya ayat-ayat menyebutkan orang muhajirin itu masuk surga karena perjuangan mereka mengikuti Nabi dan mereka meninggalkan harta untuk Allah. Muhajirin itu jaminan surga. Orang Ansar juga dijamin surga. Dijamin surga. Itu dalam surah Al-Mujadalah itu disebutkan kelebihan-kelebihan mereka. Orang Ansar masuk surganya kenapa? Menolong muhajirin. Jadi yang satu ditolong karena mereka menyelamatkan agama. Yang satu menjadi penolong orang yang menyelamatkan agama. Dua-duanya Allah berikan keistimewaan, dua-duanya mendapatkan surga. Jadi orang Ansar itu menjadi penolong. Maka kita Bapak Ibu menolong orang yang datang ke kampung kita yang ditimpa kemiskinan, itu salah satu jalan menuju surga. Ada orang sewa di kampung kita atau dia baru pindah ke kampung kita dalam keadaan miskin, tolonglah, karena itu menjadi salah satu sifat kaum Ansar. Ini kadang-kadang kita tidak. Ada orang yang sewa rumah di kampung kita, sudah 45 tahun ditinggal, tetap kita caci maki. Kita bilang buaya masuk. Kita bilang kenapa? Buaya damang. Buaya damang merazeki. Buaya apa satu lagi, Pak? Buaya, saya lupa masa. Dedeng-deng, kayak mana maksudnya? Buaya dalam dedeng-deng ada orang. Buaya kerung dedeng-deng. Jadi sampai begitu mengejek orang datang, sampai disebut buaya. Kalau buaya darat kan masih bisa dipahami. Ini buaya orang datang. Ada yang mengatakan ni, jak kampung tanya ya toek kagai kena 45 tahun. Padahal dia WC sendiri, septic tank sendiri. Sampai dia bilang orang toek kampung dia. Jadi kita ini terlalu fanatik terhadap seakan-akan hebat sekali. Kalau kita lahir di situ seakan-akan kita jaminan surga. Jadi kita menyebut diri kita adalah isi dalam asal. Jadi yang lain itu pendatang. Dalam musyawarah kampung tidak dilibatkan penduduk yang datang. Padahal yang datang itu ada yang S3, ada yang alim, ada yang saleh, yang menghiasi jemaah di masjid-masjid, di kampung menasah-menasah, ramai pendatang. Yang asal-asal dia merabi lemah. Kadang-kadang lemahnya yang datang ke menasah, orangnya tidak datang. Jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi, begitulah keadaan kita. Sifat Ansar kenapa tidak ada sedikit pun? Padahal itu jaminan surga. Jadi seakan-akan kemuliaan ada pada pemilik tanah. Tidak ada kemuliaan pada pemilik tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kamu, bukan asal-usul. Maka yang asal-usul pahamilah bahawa jadilah Ansar untuk mendapatkan surga. Perbanyaklah. Oh, enggak mau tolong, paling kurang terimalah dengan baik. Senyumlah kepada para pendatang. Libatkan dalam kegiatan yang sifatnya positif. Itu sudah baik. Jadi, jangan bilang mereka buaya. Kemudian, jadi digambarkan miskinnya orang muhajirin. Lalu, seorang yang ahli Al-Quran membacakan Quran di hadapan mereka. Jadi, Abu Sa'id menceritakan, orang muhajirin ini kerjanya suka berkumpul. Lalu satu orang membacakan Quran, yang lain dengar. Mungkin Bapak sering lihat tayangan-tayangan. Memang Pak, kalau di Arab sana, itu kalau dengar bacaan Quran, itu, ini pengalaman misal di Mesir. Itu di masjid-masjid, itu ada halaqah-halaqah. Satu orang baca Quran. Kemudian yang lain duduk mendengarkan. Maka nanti di ayat-ayat tertentu yang membicarakan tentang keagungan Allah, mereka mengucapkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu terucap sendiri karena mereka faham. Kita kadang-kadang Allahu Akbar, apa yang dibaca? Pun betul Allahu Akbar. Mudah-mudahan begitu kita tidak tahu. Mereka begitu. Dan ini pengalaman kami, termasuk salah satu masjid yang sudah dibakar waktu kejadian di Rabi'ah Al-Adawiyah. Saya hadir beberapa kali, saya lihat Masya Allah, mereka berkumpul itu penuh masjid. Seperti hari ini penuh masjid Pak. Tapi bukan pengajian yang
sifatnya begini. Itu hari-hari yang lain. Ada hari-hari tertentu sebelum maghrib, itu saban hari mereka memperdengarkan Al-Quran. Satu orang baca, dipanggil syekh yang bagus suaranya, lalu dengar, simak. Mereka menyimaknya, betul-betul menyimaknya. Jadi jemaah mereka Allah, itu kebiasaan kaum muhajirin. Satu orang baca, yang lain dengar. Walaupun mereka miskin-miskin. Tiba-tiba ketika kegiatan itu sedang terjadi, datanglah Rasulullah SAW berdiri di antara kami. Ketika Rasulullah berdiri, maka yang baca Quran itu pun kemudian diam. Lalu dia memberi salam dan bertanya kepada orang-orang di situ. Rasulullah bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Kami menjawab, kami sedang mendengarkan kitab Allah ya Rasulullah. Beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan sebagian umatku orang-orang yang aku perintah agar bersabar bersama mereka. Artinya beliau memuji-muji mereka dan mereka bersabar dengan orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian beliau duduk di tengah mengatur kami. Kemudian beliau memberi isyarat dengan tangan beliau, melingkarlah kalian seperti ini. Jadi maksudnya Rasulullah duduknya berserak. Jadi kalau orangnya sedikit, lebih bagus dalam majlis itu melingkar. Ini kan seperti kita melingkar. Tapi karena banyak kan nggak nampak lingkarannya. Karena ramai. Tapi kalau cuma sedikit, mereka melingkar, itu adab dalam bermajlis. Nah, kemudian wajah mereka pun tertuju ke Rasulullah. Jadi Rasulullah berada di tengah. Lalu beliau bersabda, bergembiralah kalian wahai muhajirin yang miskin. Kalian akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kalian akan masuk surga setengah hari lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Sedang setengah hari itu sama dengan 500 tahun. Jadi pertama, Rasulullah memuji mereka karena kebiasaan mereka mendengarkan Al-Quran di tengah-tengah mereka. Kemudian Rasulullah memuji mereka kesabaran mereka menghadapi kemiskinan. Makanya termasuklah maksud hadis ini, ada jaminan surga bagi mereka yang hidup selalu di dalam keadaan mendengarkan Al-Quran, dan juga sekaligus Rasulullah ingin memberitahu ada jaminan surga bagi mereka yang ditimpakan kemiskinan oleh Allah. Qadarullah, dia miskin tapi dia bersabar di atas kemiskinannya. Sabar tapi terus bersama Al-Quran. Ini kan tadi ceritanya orang miskin baca Quran, Pak. Kalau kita pikirkan, seharusnya orang miskin itu kan sibuk kayak mana memikirkan cari rezeki berikutnya. Tapi mereka menyempatkan berkumpul untuk baca Quran dan mendengarkan Quran. Jadi Rasulullah mengatakan apa? Yang sabar dalam kehidupan miskin, tetap bersama Allah. Tetap bersama Allah. Salat datang, kemudian Quran tetap dibaca, kemudian suka dengarkan Quran. Apa kata Rasulullah? Mereka, kaum muhajirin, masuk ke surga setengah hari sebelum orang kaya masuk. Lalu Rasulullah menjelaskan, maksud setengah hari adalah 500 tahun. Karena satu hari di sisi Allah adalah 1000 tahun. Jadi 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Orang kaya masih ngantri di depan pintu surga, masih ngantri. Orang miskin sudah bersukaria, bersenang-senang di dalam surga. 500 tahun berikutnya baru orang kaya masuk satu persatu. Jemaah menekan Allah. Ini Rasulullah pernah katakan kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kata Rasulullah? Abdurrahman, engkau masuk surga, jamin masuk surga. Abdurrahman termasuk 10 sahabat yang jamin surga. Tapi kata Rasulullah, engkau masuk surga dalam keadaan merangkak. Engkau berada di barisan belakang. Terkejut Abdurrahman. Kalau kita kan enggak gitu, Pak. Enggak penting, yang penting masuk surga. Mau merangkak, mau apa saja yang penting. Yang penting dia utama surga, alhamdulillah. Mau merangkak pun enggak apa-apa. Tapi Abdurrahman bin Auf merasa gelisah. Lalu dia tanya ke Rasulullah, kenapa begitu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Kekayaanmu menyebabkan engkau dihisap lebih lama dibanding yang lain. Makanya orang kaya, Pak, itu hisapnya lama. Maka jangan kaya-kaya kali, Pak. Perbanyak wakaf. Yang sudah banyak uang, itu modal-modal 1M ratusan juta, perbanyak wakaf. Tanya sama saya, kemana saya wakaf, Ustaz? Saya akan tunjukkan ke mana wakaf. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala perbanyak. Itulah yang menyelamatkan kita. Jadi jangan sampai mengira bahawa kita ini selamat dengan kekayaan kita. Tidak, jemaah maka Allah. Maka Bapak Ibu yang berkah Allah, apa kesimpulan kita pada malam ini? Biasakanlah mendengarkan Al-Quran. Gantilah gaya hidup dengan Al-Quran. Insya Allah selamat dunia akhirat.
kiamat akan segera datang. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.